Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Rahayu, 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 Om Swastiastu, Salam Nama Budaya. Ayo. Selamat siang, saudara-saudara Nusantara ya. Saya di video kali ini mendatangi seorang empu ya. Kita untuk mengetik sebuah video yang mana Empu Irfan Effendi sakmenik ini telah membuat sebuah figur patung leluhur kita dulu ya, yaitu ini. Selamat siang Pak Irfan Effendi ya. Ya, selamat siang. Ini bisa dijelaskan ini Pak Irfan untuk mengenai ini patung apa ini Pak? Ini kalau bahasa universalnya adalah Akatsya, atau kalau orang Majapahit atau Nusantara mengenal dengan julukan Empu Barada. Ya. Oh, ini Empu, ini yang dinamakan Empu Barada ya? Ya, Pak Irfan ya? Barada. Ya ini ya sobat-sobat Nusantara ya. Di sini kita itu akan menjelaskan sebuah peradaban yang mana hampir hilang ya. Kenapa saya bicara kok hampir hilang adanya? Karena zaman sekarang itu orang-orang sekarang bahkan generasi muda zaman sekarang itu banyak yang belum tahu ya, siapa sih sebenarnya Empu Barada. Di sini kita akan menjelaskan ya, Empu Barada ini adalah asli dari Blitar, yang mana dari Kerajaan Kediri, yang mana ini merupakan foto ya, foto Empu Barada pada waktu itu. Posenya seperti gini ya. Jadi biar kita itu enggak gagal paham dan salah paham adanya mengenai sebuah patung yang ditinggali oleh leluhur kita dulu. Bukan begitu Pak Irfan ya? Ya, betul, betul, betul sekali. Jadi ini bisa dijelaskan Pak Irfan, ini ngebawa apa aja Pak Irfan? Jadi ini kan yang saya buat ini kan motif daripada peninggalan Singosari. Ya. Jadi motif Empu Barada itu banyak, Pak. Oh. Ada yang dari Jawa Tengah Ya. atau Kediri, apa itu Kerajaan Panjalus itu, dan di Ya. sini ini motif Singosari. Ya. Jadi tetap Empu Barada itu dia membawa simbol-simbol tidak lepas daripada Trisula Ya. dan juga Cepu Amarta atau kendi lah Ya. istilahnya, dan juga paracu atau sejenis kebut, Pak. Nah, barangkali bisa dijelaskan ya Pak Irfannya untuk masing-masing pembawaannya ini Ya. biar sobat-sobat Nusantara ini tahu adanya ya, biar kita itu tidak terseret oleh arus-arus daripada budaya-budaya yang mana ke Nusantara ini akhirnya menyeret kita itu kejauhan, yang mana akhirnya itu generasi yang akan datang itu malah nggak tahu menahu akan perjalanan atau proses terjadinya di Nusantara ini dulunya seperti apa ya. Jadi bisa dijelaskan Pak Irfannya untuk ini ya, Trisula ini bagaimana ini bisa membawa Trisula, tasbih Ya, jadi gini kan, yang saya ketahui atau saya dalami dari rata-rata referensi yang ada di peninggalan leluhur kita. Jadi ini bisa disimpulkan beliau adalah Baktaf dari Dewa Siwa. Jadi sifatnya kalau resi itu pasti pertapa atau brahmana. Jadi ini adalah sosok
resi yang tertinggi kalau di Nusantara itu Empu Ya, Barada itu. Jadi kalau di sini tempat saya Majapahit sini kan resi ini memisahkan Cepu Amarta ini Kali Gunting sama Kali Berantas. heeh, Jadi di situ tidak akan terkena banjir karena disekati oleh itu konon kepercayaan masyarakat kan dikasihlah sekatan dari air Amarta atau air kehidupan itu. gitu ya. Ya, Hmm. Jadi ya, ini sobat-sobat Nusantara ya, kita akan ngejelaskan lagi yang apa, yang mana untuk meneruskan daripada narasinya Empu Irfan ini ya. bisa saya lanjutin juga Pak ya. Iya, bisa bisa. Jadi begini ya, sobat-sobat Nusantara ya. Ini Trisula ini ya, ini Trisula ini ibaratkan Tritunggal yang maha kuasa ya. Terus ini nur sejati sama ruhnya manusia. Lah ini bertasbih ya. Bertasbih ini ibaratkan jiwa ini selalu ingat kepada sang pencipta ini. Sang pencipta itu sendiri ya. Nah, ini kebut ini bagaikan uh, filosofinya itu kita itu membersihkan sebuah apa sikap atau energi-energi yang Yang negatif. negatif ya. Nah, begitu. Jadi di sini kendi. Kendi ini itu kan bagaikan lambang atau simbolis daripada kehidupan. Bukan begitu, Pak Irfan ya? Ya, ya, Posisinya simbolis biar kehidupan. apa sobat-sobat Nusantara ini tahu adanya. Dan inilah figur Empu Barada yang mana dulunya itu beliaunya itu bisa terbang tanpa baling-baling. Lu bayangkan loh. Leluhur kita dulu itu bukan kaleng-kaleng. Orang-orang Nusantara ini bukan kaleng-kaleng. Yang mana kalau zaman sekarang ini kalau semua sejarah yang terjadi di Nusantara ini terputus adanya gara-gara budaya yang masuk ke Nusantara ini kan gimana ya? Sayang sekali gitu loh. Sayang sekali. Jadi kan zaman sekarang itu marak-maraknya orang itu terlalu ke Arab-Araban ya. Istilahnya itu di situ. Sampai-sampai melupakan daripada proses di Nusantara ini dulu sejarahnya seperti apa. Bukan begitu Pak Irfan ya? Ya, betul. Barangkali Pak Irfan apa itu bisa menambah-nambahi untuk apa sejarah yang ada pada Empu Barada ini, Pak Irfan? Ya, kalau soal budaya kan budaya kita kan budaya Nusantara itu kan lain lah kalau sama budaya yang dibawa orang asli. Kalau soal ajaran saya kira itu meskipun dari saudara Muslim atau dari ajaran yang ada di leluhur kita itu sebenarnya sama, Pak. Itu ajaran angka. Kalau eh, dibawa oleh aulia-aulia agama kan ajaran alif bata atau huruf jaya. Kalau Ya, di sini kan ada huruf sampai tingkatan 100 kalau dibawa orang-orang pendahulu kita. Karena ya, apa? Umur leluhur kita itu tidak pendek. ya, Pasti umurnya itu lebih dari 100. Makanya beliau itu mendapatkan ajaran itu banyak. Jadi kalau kita kaji itu sebenarnya sama sebenarnya. Meskipun dari Arab atau dari Nusantara itu sama. Itu kalau mengenai babakan kepercayaan. Itu Pak. ya. Jadi begini ya, sobat-sobat Nusantara ya. Maksud daripada Pak Irfan ini begini, sama itu dalam artian itu kita itu jangan sampai meninggalkan ajaran Jawa kita. Ya, Ibaratkan dulu itu Jawa Dwipo, budi pekerti. ya betul. Jadi ibaratkan energi itu min dan plus, proton dan neutron, yin dan yang. Kalau di Jawa itu karena ada tuntutannya rohnya laki-laki dan rohnya perempuan, itu baru eh, wujud sebuah power. Jadi begitu ya. Ini eh, Resi Empu Barada di sini yang jelas eh, sekarang itu sudah banyak yang mulai memahami dan mulai
kembali lagi ke telah ajaran-ajaran leluhur kita dulu. Iya. Karena apa? Seperti gini adanya, ibaratkan gini loh. Kita itu seperti gini adanya ya, customer yang memesan ini adanya, mereka-mereka itu ditaruh di rumahnya untuk interior, di samping untuk interior dan eksterior rumah. Mereka-mereka itu untuk mengenang ya, mengingat dan juga untuk bahan penfokusan pikiran yang mana ini merupakan bukan sosok yang akhirnya itu disirik-sirikan atau dimusyrikkan, bukan bukan Iya, bukan betul, Pak. begitu adanya. Iya. Tapi ini merupakan antena yang mana menuju sang pencipta atau Iya, betul. yang maha kuasa itu sendiri. Jadi ketika pada waktu dikasih dupa atau apa, kita itu bisa menfokuskan pikiran. Ibaratkan televisi itu ini ibaratkan antena. Jadi bukan berarti kita itu menyembah patung, bukan, tambah salah kaprah, keliru. Karena kita itu selalu dalam bermeditasi, itu kan sebenarnya benang merahnya kita itu dalam melakukan doa. Sebenarnya itu di situ. Kayak semacam senternya kalau di Islam itu di Ka'bah itu. Jadi kalau di ajaran Nusantara sini dulu kan kita itu ke leluhur kita. Nah, jadi ini merupakan foto. Jadi mengenang, mengingat daripada leluhur kita dulu itu melalui sebuah media seperti gini adanya. Jadi biar kita itu bisa nyambung dan nyambung karena apa? Yang jelas itu merupakan salah satu daripada kita itu menuju kepada kesuksesan. Cintailah anak dan istri, ya. Cintailah keluarga kita. Sayangilah keluarga kita. Karena mereka-mereka itu adalah piranti doa kita biar cepat untuk tertuju kepada Sang Pencipta itu sendiri. Jadi Dan kita itu juga saya nyambungkan roh. tambahi Ya, bisa tambahin Pak dari Ivan ya. sebenarnya itu buat dari perilaku kita. Kalau kita untuk menuju atau sudah mengenal diri kita akan lebih dekat kepada Sang Maha Kuasa. Jadi Betul. kita kenali diri kita, sejatinya kita, baru kita akan tahu itu di mana letak Yang Maha Kuasa. Meskipun dari jalan kita dari leluhur itu bisa. Nah, berarti termasuk kita meneruskan daripada narasinya Pak Irfan Effendi ini ya. Berarti termasuk ini tertuju pada Trisula ini loh. Ya. Sang Pencipta, Ruh dan Nur Sejati itu sendiri. Yaitu perangkatnya roh yaitu tubuh ini loh. Jadi yang Maha Kuasa itu di mana? Ya nafas kita ini loh. Ya, Jadi biar tahu ya saudara-saudara senusantara ya. Yang Maha Kuasa itu yang mana sih? Ya, kalau kurang jelas adanya, saya langsung to the point aja ya kan, biar bisa jelas adanya, bahwasanya Sang Maha Kuasa itu terletak pada nafas manusia itu, keluar masuknya nafas ini. Inilah Sang Pencipta itu sendiri. Jadi leluhur kita itu loh sudah nyampe di situ dalam pembelajaran pencarian guru sejati itu. ya betul. Gitu loh. Jadi begitu sobat-sobat senusantara ya, kita menjelaskan untuk take video kali ini. Untuk closing statement, untuk pesan dan kesan barangkali ada Pak Ivan untuk sobat-sobat senusantara bisa menghadap sana ya. Ya, dari saya Irfan Effendi, Om Swastiastu, salam nama budaya, sesama umat atau kita belajarlah atau kita kuasailah diri kita sebelum kita menguasai yang ada di luar kita. Jadi intinya gini, dari jalan apapun kita itu bisa. Yang jelas itu kita harus berperilaku atau perjalanan itu kita harus betul-betul sungguh-sungguh ngeji lah istilahnya ajaran-ajaran yang kita dapat biarpun dari
keluar atau kita harus kembalikan ke diri kita atau ke budaya kita. Kalau saya sendiri ya lebih condongnya itu mengaji malah dari bak-bakan kayak patung-patung gini, Pak. Betul, gitu ya. Ya, Jadi begini ya, sobat-sobat senusantara ya. Berarti kesimpulannya itu dari dulu sampai sekarang kebenaran sejati, kebenaran murni itu sebenarnya itu satu dari sejak zaman dulu sampai sekarang, ya kan? Jadi ibaratkan pembungkusnya aja yang berbeda-beda. ya, Kadang kebenaran itu dibungkus hmm, daun jati, daun pisang. Padahal sebenarnya itu satu, satu, Pak. Ya, gitu loh. Jadi kebenaran murni dari Sang Pencipta itu satu sebenarnya itu. ya. Jadi kita bisa merasakan loh getaran-getaran itu semua. Jadi Tujuannya semua itu kan ada namanya pecahan jiwa. betul, Itu perangkat itu kan pirantinya kan yang dibawa atau alam kasunyatan ini. betul. Itu bisa bab raga, jiwa dan pikiran. Hmm. Kalau kita sudah nanti mencapai atau bertemu dengan istilahnya nur sejati atau Guru sejati sejati itu. ning siji Hmm. niku, dadi kita harus istilahnya kalau itu bertapa atau ngelerem. Jadi itu bak-bakan rohani itu Pak Oke, oke, oke. Begitu ya, sobat-sobat senusantara. Kita akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu. Salam nama budaya. Swastiastu. Sehat, sukses, selamat dunia dan akhirat. Amin, amin.